Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang kembali di ibadah Glory Generation. Bersyukur banget ya karena kita bisa kembali bersama-sama menjalani ibadah di pada hari Minggu ini. Saat ini saya ingin mengajak setiap dari kita untuk mengambil waktu sejenak. Kita ingin tenangkan hati kita ingin fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Teman-teman, saat ini saya ingin mengajak setiap dari kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita ingin menunjukkan kekaguman kita, hormat kita hanya kepada Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau beri sehingga kami bisa kembali menjalani ibadah kepada-Mu. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu untuk ibadah kami kali ini, supaya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Setiap dari kita pasti harus hidup dengan beriman kepadanya. Tapi seringkali sikap kita, perkataan kita, pemikiran kita, dan perbuatan kita tidak mencerminkan iman kita. Dan semua itu disebabkan oleh dosa. Untuk itu, mari saat ini kita mau akui setiap dosa kita tinggalkan jalan hidup kita yang lama, supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan ingini. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku.
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu datang kepadamu mengakui setiap dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau yang ampuni dosa-dosa kami, supaya kami kiranya bisa hidup seperti yang Tuhan ingini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Mika 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya teman-teman, Allah kita sangat menyayangi kita. Ia gunung batu dan keselamatan kita, dan dengan Dialah kita bisa menang dari dosa. Mari teman-teman, saat ini kita menyanyikan lagu Kaulah Kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang
Teman-teman, kita hidup menjalani kehidupan bagi Tuhan. Untuk itu, kita perlu menyembah Dia, kita perlu mengikuti kehendak-Nya, kita perlu menyatakan janji kita kepada Tuhan. Saat ini, saya ingin mengajak kita untuk menyiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin bersama-sama menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Daisy Sangir dengan tema Living Faith.
Selamat pagi teman-teman dari Gloji GKBJ Samanhudi. Bersyukur ya buat hari Minggu ini kita boleh ketemu lagi, walaupun sebenarnya direncanakan untuk ibadah onsite ya. Tapi karena satu hal mungkin kita masih tetap harus bertemu secara online. Tidak masalah, karena kebenaran firman tidak terbatasi oleh layar maupun apapun di dunia ini ya. Jadi kita masih tetap bisa menikmati bagian firman Tuhan. Dan saya merekam khotbah ini dengan harapan kita semua, baik saya yang berbicara maupun teman-teman yang mendengar, sama-sama diberkati. Kita akan berdoa untuk mempersiapkan diri di dalam mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapannya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk pagi ini, untuk hari Minggu, hari perhentian yang Tuhan berikan buat kami untuk beribadah bersama-sama dengan teman seiman kami, bertemu dengan Tuhan. Sekalipun mungkin dalam keterbatasan kami tidak bisa langsung bertemu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas, firman-Mu pun tidak terbatas. Untuk itu Tuhan, biarlah firman yang sebentar nanti kami akan renungkan melalui tema yang sudah dipilih, didoakan, digumuli ini boleh menolong kami untuk belajar kebenaran Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, jika ini menjadi sesuatu yang akan meneguhkan kami, biarlah hati kami boleh diteguhkan. Juga kalau ini menjadi sebuah teguran buat kami, biarlah Tuhan boleh lembutkan hati kami untuk boleh ditegur oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja Gloji ya yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah living faith gitu ya. Living faith artinya ya iman yang hidup begitu. Nah, mungkin ada sesuatu yang saya mau tanyakan nih ketika kita akan coba menggumuli ataupun mungkin membicarakan tentang tema ini ya. Pertanyaannya begini, mudah sih pertanyaannya. Hal apa yang tidak kita lihat gitu ya, tetapi harus kita percayai gitu. Jadi kegiatan apa yang seringkali tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi harus kita percayai gitu. Apa kira-kira jawabannya? Ya, oke, banyak ya, banyak sih ya. Banyak hal yang kita bisa alami di dunia ini yang kita nggak pernah bisa lihat gitu. Tapi kita harus percaya gitu ya. Jadi tidak mengandalkan mata kita begitu. Nah, salah satunya nih teman-teman, ini yang saya gambarkan. Naik pesawat gitu ya. Kalau teman-teman lihat gambar itu jelas sekali ya. Gambar di atas itu adalah penumpang yang duduk di dalam sebuah pesawat gitu ya. Mungkin ini pesawatnya besar juga nih ya. Kayak Airbus gitu ya. Oke, ya. Nah, ketika kita duduk di bangku pesawat gitu ya, di bangku penumpang, kan kita nggak pernah ya melihat area kokpit ya. Memang nggak boleh juga sih gitu ya. Kita tidak pernah bertemu dengan langsung gitu ya, melihat pilotnya dan co-pilot gitu ya. Memang sih kita dengar ya, biasanya kita suka mendengar pilotnya memberitahu sudah pada ketinggian berapa dan sebagainya. Tapi kan kita nggak bisa lihat gitu apa yang terjadi di dalam ruangan kokpit itu gitu ya. Nah, jadi saya berpikir iya ya, saya memberanikan diri naik sebuah pesawat gitu ya, apapun produk pesawat itu, apapun nama merek pesawat itu gitu ya, ke negara manapun, ke daerah manapun gitu ya, tanpa saya mengenal, tanpa saya melihat, tanpa saya tahu siapa pilotnya. Nah, kenapa saya membuka ini dengan sebuah ilustrasi seperti ini? Karena hari ini kita mau bicara tentang iman kan, ya, living faith gitu, iman yang hidup. Nah, jadi menurut saya sebenarnya ya teman-teman ya, banyak loh analogi tentang iman di dunia ini gitu. Jadi artinya gini, sebenarnya kita itu sudah banyak melakukan hal-hal yang berhubungan seperti iman gitu loh ya. Jadi menganalogikan kegiatan sesuatu dengan iman gitu ya. Nah, contoh nih, lihat gambarnya nih. Ya tadi udah dibahas, yang pertama adalah naik pesawat gitu kan ya. Artinya gini, naik pesawat ya butuh iman gitu kan. Kalau nggak butuh iman pasti nggak berani kan naik pesawatnya. Terus yang berikutnya itu ada gambar apa? Gambar operasi gitu ya. Ya kan? Ya saya nggak tahu apakah teman-teman pernah nggak mengalami operasi begitu ya, atau dioperasi oleh sejumlah tim ahli kedokteran gitu ya, dokter yang ahli gitu ya. Nah, kita kan juga
kita tahu sih memang mungkin ini dokter ini sudah terkenal gitu. Tapi kan ketika kita melakukan operasi itu kan artinya kita beriman ya. Kita percaya bahwa dokter ini, dokter A, dokter B gitu ya. Kemudian juga apa namanya anestesinya gitu ya akan bisa membius kita dengan tepat dengan dosis yang tepat begitu. Itu kan juga tindakan iman ya. Atau apa lagi yang sederhana? Iya, ada anak yang main ayunan gitu ya. Kan dia juga nggak tahu tuh ayunan itu cukup kuat apa enggak untuk untuk tubuhnya gitu ya. Jadi ketika dia duduk di ayunan, dia mengayunkan ayunan itu ya, swing gitu kan. Itu kan artinya juga dia beriman tuh bahwa ayunan ini cukup kuat gitu ya untuk menanggung atau untuk menopang lah ya berat badannya gitu ya. Nah, yang sebelah kanan satu lagi, mungkin ini juga tentang apa? Ini kita sering lakukan loh. Kita kan misalnya gini lah, kita datang ke resto gitu ya, kita makan ke salah satu entahlah apalah namanya gitu ya. Kan kita juga percaya bahwa makanan yang disediakan itu nggak ada racunnya gitu ya, sehat, bisa kita makan, nggak kotor dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya saya bilang sebenarnya ya ketika kita bicara tentang iman banyak sekali analoginya. Dan mungkin di dalam keseharian kita sudah mempraktekkan yang namanya percaya sesuatu tapi tidak melihatnya gitu ya. Iya. Nah tapi sebenarnya hari ini kita tentu tidak bicara tentang hal itu, walaupun itu analogi. Kita mau bicara tentang apa sih sebenarnya iman ya, menurut Ibrani pasal 11 ini ya. Karena kan ini kita bicara tentang iman, ini kan referensinya adalah surat Ibrani. Nah, surat Ibrani sendiri memang tidak diketahui sih siapa penulisnya. Ada orang yang menduga itu Rasul Paulus, tapi juga nggak tahu begitu ya. Nah kita percaya walaupun mungkin tidak tahu siapa penulisnya, tapi kita percaya ineransi Alkitab, kita percaya kebenaran ini adalah firman Allah gitu ya, dan kita mau belajar. Nah jadi kita coba belajar sama-sama ya. Iman itu apa sih menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, saya bacakan buat teman-teman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh, jelas banget. Jadi teman-teman seringkali gini, ketika kita membaca Alkitab ya, kita bisa membaca Alkitab tanpa banyak penafsiran begitu. Jadi begini, ayat-ayat di Alkitab itu sendiri sudah jelas sekali gitu ya, menjelaskan maksudnya gitu. Nah saya berpikir Ibrani pasal 11 ini ya, adalah salah satu teks yang sebenarnya mudah untuk dipahami gitu, karena begitu bacanya jelas. Iman, apa sih iman gitu ya? Dia memberikan pengertian bahwa iman adalah dasar gitu ya, asas, dasar, foundation gitu ya, dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti gitu ya, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau teman-teman mau mereferensi NIV gitu, teman-teman boleh tuh. No faith is confidence gitu ya, in what we hope for and assurance about what we do not see gitu ya, setara gitu ya. Dasar dalam NIV-nya menggunakan kata confidence gitu ya, bahwa kita percaya apa yang akan kita harapkan gitu ya. Kemudian bukti insurance gitu ya, seperti asuransi gitu ya, untuk menyatakan bahwa ini bukti nih hal-hal yang tidak saya lihat. Nah sekarang coba kita pahami dulu ya, sebenarnya iman itu apa sih gitu ya. Nah kalau kita melihat referensinya kan iman itu adalah faith ya, bahasa Inggrisnya faith. Nah dalam bahasa Yunaninya bacanya tuh pistis gitu ya, itu dalam bahasa Yunani. Nah apa sebenarnya iman itu? Nah saya coba mencari nih beberapa referensi juga ya melalui Sabda atau Bible Walk gitu ya. Itu ada sebenarnya pengertian-pengertian yang lebih detail, yang lebih mungkin lebih variatif gitu ya, yang akan membuat kita lebih semakin memahami gitu. Sebenarnya iman itu apa sih gitu ya. Nah, tadi saya katakan kan iman itu adalah dasar nih menurut ayat kitab ini ya. Kemudian dikatakan juga iman itu adalah the religious belief of Christian gitu ya. Jadi adalah kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya religi gitu ya, yang sifatnya penuh dengan hal yang kerohanian gitu dari orang percaya gitu ya. Jadi sesuatu yang dipercayai begitu ya, sesuatu yang dipercayai oleh orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen gitu ya. Kemudian juga, nah ini ada satu kalimat yang baik nih menurut saya, menarik gitu ya, relating to God atau Christ gitu, relating. Jadi
iman itu sebenarnya yang ngerelatin kita gitu ya, yang menghubungkan kita gitu dengan Tuhan, dengan Yesus gitu. Saya pikir-pikir iya juga ya, berarti yang buat hubungan saya dengan Yesus itu relate gitu ya. Jadi kayak nyambung gitu ya. Apa? Iman gitu, faith itu, relating to God or Christ gitu ya. Oke. Juga dikatakan conviction of belief respecting man's relationship to God and divine things. Jadi seperti sebuah pengakuan akan kepercayaannya. Jadi itu menjadi sebuah landasan kepercayaan yang menghubungkan antara Tuhan gitu ya dengan manusia gitu, dan juga hal-hal yang hubungannya dengan ketuhanan. Nah, jadi makin jelas ya. Jadi iman itu menghubungkan kita dengan Tuhan gitu ya. Iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi ternyata terbukti gitu ya. Itu dia. Jadi mendasari menjadi sebuah landasan di mana kita tuh bisa percaya sesuatu. Itu iman. Penting ya ternyata ya ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar nih melalui surat Ibrani ini sebenarnya poin-poin apa sih yang kita dapat gitu ya. Nah, yang pertama nih saya mendapat begini teman-teman. Ternyata iman itu mempengaruhi pemahaman kita. Saya lagi ya. Iman itu mempengaruhi pemahaman kita. Bisa kita lihat di mana? Bisa kita lihat di ayat 3. Salah satunya ya. Saya bacakan ya. Karena iman gitu ya. Karena iman nih kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Menarik ya. Jadi karena iman kita itu mengerti tentang apa? Salah satunya nih ya, mengerti bahwa alam semesta itu dijadikan oleh firman Tuhan. Ini ini linknya kemana? Ke Kejadian pasal 1 ya. Ingat ya, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi kan awalnya itu semuanya kosong. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Kita kan nggak lihat waktu Allah mengatakan jadilah terang maka terang jadi gitu. Kita kan bukan saksi mata ketika kejadian terang itu ya, ketika Tuhan menciptakan langit gitu ya. Jadilah tumbuh-tumbuhan gitu, jadilah binatang dan sebagainya. Kita bukan saksi mata. Kita tidak melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi di sini kita mendapat satu pernyataan atau satu pelajaran bahwa karena imanlah maka kita mengerti. Jadi kita punya knowing gitu ya. Kita punya sebuah pemahaman bahwa alam semesta itu diciptakan oleh firman Tuhan, dari sabdanya Tuhan. Sehingga apa yang kita telah lihat saat ini gitu ya, itu terjadi dari apa yang dulu nggak bisa kita lihat. Nah, artinya apa teman-teman? Saya menangkap di sini ada pelajaran yang baik loh, bahwa iman itu mendahului pemahaman dan pengertian kita. Dan bukan sebaliknya. Jadi saya ngerti nih, kenapa orang bilang gini, ya kamu percaya dulu gitu ya. Kalau kamu nggak percaya maka kamu sulit memahami. Ya benar sih. Jadi percaya Kristus dulu baru kita bisa memahami dan kita baru bisa mengasihi siapa itu Kristus gitu ya. Juga dulu mungkin kita pernah nih dengar-dengar gini, ada orang bilang gini, buktikan dulu dong bahwa Tritunggal itu benar gitu. Bahwa Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus gitu. Kalau nggak bisa jelasin tentang Tritunggal, maka saya nggak bisa percaya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu ya memang benar-benar nggak bisa percaya akhirnya. Kenapa? Karena kita tuh mengerti sesuatu bukan karena kemampuan berpikir kita. Ya, otak kita ini terbatas lah teman-teman ya. Sedangkan firman Allah itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah gitu. Allah itu kan luar biasa ya, dia kan pencipta gitu ya. Dia adalah yang mengadakan gitu. Dia adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini gitu. Dia yang awal dan dia yang akhir gitu. Anda bisa bayangkan gak sih ketika Allah berpikir, Allah menyatakan gitu ya pikiran-pikirannya. Terus kita dengan sombongnya begitu ya, mau mengatakan Allah buat aku percaya dulu nih gitu. Buat aku mengerti dulu nih maka aku percaya padamu. Ya biasanya sih kita nggak akan percaya setelah itu. Kenapa? Karena otak kita nggak sanggup gitu ya. Nah kita ternyata belajar nih dari ayat 3 bahwa karena iman kita apa? Iya mengerti. Jadi iman mendahului pemahaman atau pengertian kita. Jadi iman itu akan mempengaruhi loh cara berpikir kita tentang Tuhan gitu ya. Iman itu akan mempengaruhi cara memandang kita tentang apa? Ya tentang diri kita juga, bagaimana kita percaya nggak misalnya bahwa Tuhan mengasihi kita begitu ya. Oke, nah itu poin yang pertama, menarik ya. Nah ada poin yang kedua nih.
Iman gitu ya. Kalau tadi kan iman itu mempengaruhi cara berpikir kita atau pemahaman kita. Iman yang kedua nih mempengaruhi perbuatan kita. Nah, jadi komplit ya. Dia mulai dengan pemahaman, mengerti, dengan iman. Yang kedua adalah dia mempengaruhi perbuatan kita. Saya bacakan ya ayat 4 ya. Karena iman, Habel, ada satu tokoh Alkitab namanya Habel ya. Masih ingat ya, ini adalah adik daripada Kain gitu ya, anaknya Adam dan Hawa. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, kakaknya ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, apa maksudnya? Nah, begini teman-teman. Iman seseorang itu kan nggak kelihatan ya, betul ya, karena dia imaterial ya, bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata sebenarnya. Jadi iman seseorang itu tidak akan pernah terlihat selama dia tidak menyatakannya dalam perbuatan. Oke, sekali lagi ya, iman seseorang itu tidak akan terlihat selama dia tidak menyatakan imannya dalam perbuatannya. Kalau Anda mau tambahkan perkataannya ya bolehlah gitu ya. Jadi contohnya gini, teman-teman baru tahu kalau saya itu percaya Yesus setelah saya berkata apa? I'm Christian, I believe in Jesus gitu ya. Nah, ketika saya mengatakan saya adalah anak Tuhan Yesus, saya percaya kepada dia. Nah, orang tahu oh itu orang Kristen, dia beriman pada Kristus. Enggak cuma dengan perkataan dong. Ketika teman-teman melihat bahwa saya melakukan firman Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan Yesus mau saya lakukan, akhirnya kelihatan kan iman saya. Nah, jadi di sini tadi kita melihat nih, karena iman inilah makanya Habel gitu ya. Habel memilih persembahan yang lebih baik. Padahal kita tahu kan ya, Habel ini adalah adik daripada Kain ya. Mereka itu kan istilahnya gini, mereka dibesarkan oleh Adam dan Hawa. Saya membayangkan ya, ada aturan-aturan yang juga diberikan oleh mama papa mereka ya, dan mereka tahu bahwa persembahan yang terbaik itulah persembahan yang disembahkan dengan hati dan mengikuti apa? Ya perintah Tuhan gitu ya. Ada domba, anak domba yang terbaik ya, yang akan dipersembahkan, ada penumpahan darah di sana. Dan akhirnya Habel memberikan itu gitu kepada Tuhan. Karena apa? Karena imannya, karena dia tahu bahwa Tuhan itu bisa memilih, bisa mengetahui kedalaman hati seseorang begitu ya, ketaatan orang. Nah, karena imannya kepada Allah itulah, maka dia menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia mempersembahkan yang terbaik. Nah, akhirnya kalau kita membaca Ibrani pasal 11 ini secara keseluruhan, kita akan menemukan tuh tokoh-tokoh yang menyatakan imannya melalui perbuatan dan sikapnya. Kita menemukan ada nama Henok ya. Tahu ya Henok ya? Henok ini tokoh Alkitab yang kalau kita dalam perjanjian lama ya, seringkali dijadikan ini loh, soal sudah cermat. Siapa manusia nggak pernah mati gitu? Ya Henok gitu. Karena Henok itu langsung diangkat Tuhan gitu ya. Ada satu lagi ya, Elia ya. Elia juga nggak pernah mengalami kematian ya. Dia langsung naik kereta berapi ke surga. Wah, luar biasa. Ada Henok gitu ya. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, ada Rahab. Dan ada beberapa tokoh-tokoh lain yang disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, jadi kalau kita menemukan tokoh-tokoh ini, kita melihat ada perbuatannya begitu ya. Jadi jangan dibalik tadi. Iman itu yang mempengaruhi perbuatan. Nah gitu ya, jadi kayak semacam sebuah apa ya, sebuah kesinambungan. Jadi kalau orang beriman, maka iman itu akan mempengaruhi perbuatannya begitu ya. Jadi orang bisa menilai iman kita itu dari mana? Ya itu tadi dari perbuatannya. Nah ini poin yang kedua udah ya. Nah, sekarang poin yang ketiga. Ternyata teman-teman iman itu juga mempunyai resiko. Waduh, ini poin yang ya mungkin merasa aduh kok berat ya, iman itu punya risiko. Ya teman-teman bisa lihat nih ayatnya yang saya tunjukkan. Ayat 36 dan 37 saya baca ya. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Itu ayat 36. 37-nya mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Aduh, ini apalagi gitu ya. Nah, ini ya perikop ini mau ngajarin kita bahwa iman itu punya resiko.
Memang sih di ayat 34 kalau kita baca gitu ya, sebelum ayat 36 tadi dikatakan bahwa iman seseorang itu memang bisa meluputkan kita dari mata pedang. Artinya gini, kita juga sering ya melihat kesaksian ya, bagaimana ketika orang beriman kepada Kristus gitu ya, beriman sungguh-sungguh percaya gitu ya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan akan menjaga begitu ya, maka Tuhan meluputkan kita. Wah, ini udah banyak sih kesaksian-kesaksian seperti itu ya. Misalnya begini, harusnya kita mengalami kecelakaan gitu ya, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita, melindungi kita, kita bisa diluputkan dari kecelakaan itu. Harusnya kita meninggal nih gitu ya, karena sakit ini, karena sakit itu, tapi Tuhan memberikan kita mukjizat gitu ya. Ya teman-teman, itu bisa terjadi dan saya percaya itu ya, bahwa iman seseorang memang bisa menyembuhkan seseorang, bisa meluputkan seseorang. Tapi juga gitu ya, iman ini mengandung resiko loh, dia punya resiko. Dikatakan dalam ayat ini apa? Bisa mengalami diejek, didera, ya, dibelenggu, dipenjara. Jadi ingat siapa nih? Ingat Paulus ya, betul ya? Paulus karena imannya kepada Kristus diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan. Siapa lagi? Banyaklah, ada tokoh martir juga, Stefanus misalnya. Karena imannya kepada Yesus dia dirajam sampai mati. Murid-murid Yesus karena mereka sangat percaya kepada Kristus gitu ya, mereka mengalami penganiayaan. Hampir semuanya martir ya, kecuali Yohanes ya, penulis kitab Wahyu ya, walaupun sebenarnya Yohanes juga sempat mengalami penderitaan gitu, tapi Tuhan izinkan gak meninggal gitu ya. Nah ini tadi dia diluputkan dari kematian supaya apa? Supaya dia bisa menulis kitab Wahyu gitu, yang hari ini masih menjadi kitab yang kita baca dan kita menantikan gitu, kapan nubuatan ini akan digenapi gitu ya, kedatangan Kristus yang berikut dan kerajaan surga yang Tuhan berikan dan janjikan dan berikan buat kita. Nah, jadi iman memang bisa meluputkan kita dari mata pedang. Tapi juga Allah mengizinkan mereka mengalami penderitaan dan kesulitan karena iman. Nah, lengkap deh 3 hal tadi. Iman membuat kita mempengaruhi pemahaman kita mengerti karena iman kita. Iman memengaruhi perbuatan kita dan iman punya resiko. Nah, terakhir ini saya mau coba nih kita bahas ya salah satu tokoh iman ya. Banyak kan tadi ya. Kita lihat aja deh salah satu tokohnya misalnya siapa? Ya, Abraham. Abraham ini kan dikenal sebagai bapak dari segala orang percaya gitu ya. Jadi referensinya adalah ya Abraham gitu kalau orang percaya. Nah, kalau kita baca mulai ayat 8 sampai ayat 12 itu menceritakan tentang Abraham. Nah, kita lihat nih bagaimana iman Abraham itu terlihat dari sikapnya, terlihat dari karakternya. Mulai dari ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat, tuh kan? Jadi iman Abraham lah yang membuat dia menjadi taat. Jadi ketika orang melihat sikap hidup Abraham, orang mencatatnya, ini orang yang taat. Oke? Nah, jadi kelihatan tuh taatannya di mana? Ketaatannya terlihat ketika dia dipanggil. Dari ayat 8 udah jelas. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya itu. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Waduh, ini kan sesuatu yang gak mudah ya. Biasanya kalau orang mau pergi ke satu tempat atau merencanakan sebuah kehidupan yang baru gitu ya, di tempat yang baru, orang kan udah nyusun-nyusun anggaran ya. Orang-orang udah nyusun-nyusun tuh ya, tujuannya mau kemana, nanti di sana ngapain gitu ya. Ya bukan artinya kalau kita melakukan sesuatu kita gak pakai perencanaan, bukan. Tapi ini kan kasusnya berbeda ya. Tuhan mau melatih iman Abraham, mentaati dia begitu ya, dengan memberikan satu tempat tapi nggak tahu di mana, hanya bilang pergilah begitu ya. Waduh, ini jelas. Jadi tadi kan saya udah sampaikan tuh di awal bahwa iya ya, iman itu nggak kelihatan. Iman itu baru kelihatan ya, iman seseorang itu baru kelihatan kalau orang itu menunjukkan kualitas karakternya, kualitas perbuatannya. Nah, kemudian selanjutnya nih kalau baca ayat 9 ke 10, ini memperlihatkan bagaimana imannya Abraham. Nyata, imannya nyata banget. Ya, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah itu suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak anaknya, Yakub, cucu ya, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang menjadi dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Nah, ini juga ada satu peristiwa yang mungkin kita selalu ingat tuh ya. Karena iman itu juga ia dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Mereka sampai sudah tua nggak punya anak perjanjian ya. Anaknya ya, anak perjanjian. Dan mereka harus belajar beriman. Kemudian juga waktu usianya sudah lewat karena ia menganggap dia memberikan janji itu setia. Ia menganggap dia. Nah, knowing tadi. Jadi ada satu pemahaman yang berada di dalam iman, dalam benaknya Abraham bahwa Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang setia. Nah, jadi lihat nih, ini nyata banget ya bahwa imannya Abraham itu akhirnya memperlihatkan apa? Sikap hidupnya, cara berpikirnya, pola perilakunya. Jadi semuanya itu kelihatan teman-teman ya ketika orang beriman. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan yang telah mati pucuk terpancarlah keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ini luar biasa teman-teman. Iman seseorang itu ternyata berdampak dan bisa kita lihat dan kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita misalnya belajar tentang tokoh-tokoh iman ya Abraham menjadi salah satu referensi bukan? Bagaimana berimannya dia. Bagaimana kita juga harus belajar seperti Abraham yang beriman kepada Allah. Nah, saya akan tunjukkan nih. Jadi ini adalah satu bagan ya yang coba saya buat untuk mempertanyakan bagaimana kamu dan saya, bagaimana kita gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di slide itu ada iman gitu ya. Terus ada kolom yang berikutnya adalah kotak-kotak yang 3 adalah pikiran, perbuatan atau perkataan dan resiko. Yang tadi yang saya sudah uraikan. Nah, itu ada tanda panah tapi tanda panahnya kan kiri kanan ya, seperti ke kiri ke kanan. Apa maksudnya? Maksudnya gini, iman itu mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi iman kita kepada Yesus itu yang akan membentuk cara pandang kita kepada Allah gitu ya. Cara pandang kita tentang kasih Tuhan, cara pandang kita tentang pemeliharaan gitu ya dan lain-lain gitu ya. Nah, iman itu juga yang mempengaruhi perbuatan kita, perkataan kita gitu. Jadi saya percaya kalau orang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, living faith itu ya, iman yang benar-benar hidup itu ya, maka perbuatannya akan mencerminkan imannya itu. Contoh lah misalnya nih, kita sedang memasuki masa pandemi yang sulit, nggak kelar-kelar ya, baru aja udah lega, anak-anak udah mulai mau PTM lagi, tiba-tiba virus rasa Omikron muncul begitu ya. Jadi kita berpikir nih Tuhan ini apaan deh ya begini-begini ya. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa Tuhan di dalam kesulitan apapun, Kau tidak pernah tinggalkan kami kok gitu ya. Kami tetap bisa bertahan. Bahkan ketika kami menghadapi masalah hidup yang berat gitu ya. Sampai ya contoh lah misalnya saya adalah salah satu orang yang satu keluarga ya yang benar-benar merasakan dampak ya ketika COVID menyerang tuh ya waktu di tahun lalu di sekitar bulan Maret gitu ya. Februari Maret gitu. Kami satu keluarga kena COVID dan salah satunya adalah adik perempuan saya ya meninggal gitu ya, Tuhan panggil gitu. Waduh itu beratnya luar biasa teman-teman. Tapi itu tadi beriman penting sekali dalam kondisi seperti ini. Saya tidak menyalahkan Tuhan, saya tidak melihat betapa Tuhan itu kok jahat ya. Padahal Tuhan tahu begitu ya, kami mengasihi dia gitu, kami melayani dia. Bahkan adik perempuan yang sangat mengasihi Tuhan, yang menggunakan hampir seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Atau Tuhan panggil juga gitu. Teman-teman baik saya juga banyak yang dipanggil Tuhan loh dalam kondisi COVID gitu ya. Saya juga berpikir, aduh Tuhan, nih kalau nih orang-orang ini Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, dapat mukjizat kehidupan lagi gitu ya. Itu betapa banyak pekerjaan Tuhan yang bisa dilakukan oleh orang itu gitu. Kadang-kadang kan kita jadi dilema ya. Tapi ternyata ya enggak, Tuhan panggil gitu. Nah, bagaimana iman kita tetap memikirkan bahwa enggak, kematian, kesakitan, apapun itu tidak menjadi sebuah pertanda bahwa Tuhan itu gak sayang kita. Itu cara berpikir kita bukan? Cara beriman kita. Kemudian juga kan, makanya perbuatan kita apa? Ya tetap aja gitu, walaupun kita mengalami penderitaan ya tetap aja saya belajar setia gitu. Saya belajar menghormati Tuhan. Nah di dalam mulut kita, apa yang kita katakan? Puji Tuhan. Walaupun susah ya, kalau kita bilang dalam kesenangan kita bilang puji Tuhan itu mudah. Tapi kalau dalam kondisi yang itu tadi kehilangan, kesulitan, aduh ngomong puji Tuhan, Tuhan baik, God is so good, itu susah banget. Nah juga bagaimana iman kita itu berani nggak kita menghadapi resiko.
Nah, tadi kan saya bilang kan ada tanda panah yang bolak-balik. Jadi begitu cara bacanya, iman mempengaruhi pikiran, iman mempengaruhi perbuatan dan perkataan, iman itu mengandung resiko. Di baliknya juga gitu, pikiran kita yang kita sampaikan, yang kita pikirkan itu akan memperlihatkan iman kita, perbuatan kita, perkataan kita. Itu akan merefleksikan seperti apa iman kita. Dan resiko-resiko yang Tuhan izinkan. Dan akhirnya kita menang ya, kita mengalami kemenangan, kita bertahan begitu ya. Itu akan juga merefleksikan sejauh mana kita beriman. Itulah iman yang hidup gitu. Bagaimana dengan kamu dan saya? Maukah kita melakukannya? Maukah kita berkata bahwa Tuhan, aku adalah anakmu yang beriman dan aku akan menyatakan imanku melalui pikiranku, melalui perbuatanku, perkataanku, dan aku siap untuk menghadapi resiko-resiko yang mungkin harus kutanggung karena aku beriman kepadamu. Dengan harapan Tuhan, pikiranku, perbuatanku, perasaanku, dan ketangguhanku dalam menghadapi segala resiko itu bisa memperlihatkan imanku kepada Tuhan gitu ya. Orang lain akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidupku. Teman-teman, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur sekali untuk surat Ibrani pasal 11 yang begitu indah yang kami bisa renungkan hari ini. Ajar kami tidak hanya sekedar belajar untuk mendengarkan dan memahami apa maksud firman Tuhan ini, tapi bagaimana kami bisa melakukannya. Kami ingin memiliki iman yang hidup, bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan di dalam kitab Ibrani itu Tuhan, tapi biarlah kami juga menjadi salah satu anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang hidup, iman yang terpancar dari cara berpikir, cara merasa, cara bersikap, dan bagaimana kami belajar untuk menanggung resiko karena iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa iman itu juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga harus meresponi iman itu dengan mau bersedia melakukannya bersama dengan Tuhan. Hamba sudah berhenti bicara, tapi hamba percaya firman yang hidup ini tidak pernah berhenti. Terus berbicara di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Guru Injil Desi Sanger atas pembawaan firman Tuhan-Nya. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan dan kesehatan Guru Injil Desi ke depannya. Saat ini kita ingin menyiapkan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke nomor rekening ataupun scan QR Code yang tertera di layar kalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, supaya persembahan ini menjadi persembahan yang layak, persembahan yang berkenan kepadamu, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ada pengumuman. Jangan lupa setiap minggu pertama dan ketiga hari Sabtu jam 4 sore kita akan ada Dig and Pray. Dan untuk minggu keempat jam 11 siang pada hari Minggu kita akan ada persekutuan bersama. Teman-teman, saat ini kita juga mau mendoakan satu pokok doa syafaat. Secara khusus kita mendoakan untuk negara kita dalam menghadapi kasus Omikron yang cukup banyak belakangan ini. Kita mau doakan khususnya untuk tenaga kesehatan agar bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal, serta bagi masyarakat supaya bisa berdiam dulu di rumah, supaya bisa taat protokol kesehatan agar kondisi tidak semakin memburuk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk negara kita. Kita mau doa untuk dalam menghadapi kasus Omikron yang belakangan ini cukup mengkhawatirkan ya Tuhan. Kita berdoa supaya tenaga kesehatan di negara kami bisa betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan perannya dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk masyarakat di tiap daerah supaya kiranya bisa taat protokol dan kondisi bisa semakin baik hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita ingin mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah sengsaraan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Doa dan berkat. Teman-teman, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami dipilih, dipakai untuk boleh menjadi swimmer. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang telah menerima berkat, lalu membawa berkat itu kepada orang lain. Kuatkan dan teguhkan kami, berikan kami hikmat untuk kami tahu bagaimana kami melakukan movement, swim movement yang diadakan oleh Gloji. Bahwa kami punya keberanian, punya hati yang terbeban untuk boleh menjadi swimmer. Tuhan tolong kami ya, mampukan kami untuk boleh melakukan itu. Sekali lagi, sehingga berkat itu tidak hanya stop sampai diri kami, tetapi boleh kami bagikan kepada yang lain. Sehingga setiap orang bisa menjadi orang-orang yang seperti tema Natal kami, menjadi orang-orang yang move on. Terima kasih ya Tuhan buat semua berkat yang Engkau percayakan pada kami. Teman-teman, sekarang sebelum kita keluar menjadi swimmer-swimmer, kita terima berkat Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada, lalu kita boleh menjadi orang-orang yang penuh keberanian untuk menjadi penjala-penjala manusia, sehingga berkat Tuhan boleh diterima oleh orang lain juga. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus memampukan kita, memberanikan kita, menggerakkan kita untuk boleh menjadi swimmer-swimmer bagi Tuhan. Dari sekarang, mulai dari saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh,